Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi dari New Jersey, dari Reform Church Metatchen, Pendeta Francisca. Saat ini bersama kembali dengan saudara-saudara dalam ibadah pagi. Maaf sedikit terlambat 30 menit. Biar kasih Tuhan tetap menuntun saya dan saudara untuk datang tetap terus kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada sempat beberapa kali saya ada kesalahan dalam hari ya. Hari ini hari ke-20 dan saya bersyukur kita sudah ada di tengah-tengah 40 hari dalam renungan pagi. Dan saya melihat banyak saudara yang dari Indonesia yang menyaksikan mungkin menjadi renungan tutup hari buat saudara-saudara yang ada di Indonesia. Mari saat ini saudara kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami imani dan percaya. Hari ini ada sukacita damai sejahtera yang kami boleh nikmati ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuntun kami sehingga ibadah di pagi hari ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan kami benar-benar boleh menikmati kehadiran-Mu dan kami dipuaskan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menuntun kami semua. Bahkan firman Tuhan Engkau yang akan tuntun dengan hikmat-Mu. Biar Engkau sendiri mau berbicara bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan Juru Selamat kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan kami buka doa pagi ini, ibadah pagi ini dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya tanpa terasa ya sudah berada di hari yang ke-20. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan kita yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap kita punya keinginan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan terlebih lagi memiliki keinginan untuk datang kepada kita. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam firman dalam pemberitaan ini. Dan sesungguhnya Tuhan selalu menuntun kita di dalam kasih setianya. Saudara, mari kita belajar hari ini. Saya ingin kita semua membahas apa yang menjadi tanda orang Kristen atau orang percaya. Maleakhi 3 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tak beribadah kepadanya. Saudara-saudara, kita semua sebagai orang Kristen, kita merasa bangga ya kalau di Indonesia KTP di dalamnya tertulis religion. Itu baik. Tetapi di satu sisi saya mau ingatkan kita, ada satu boleh dikatakan beban, tetapi juga tidak di satu hal. Ada satu tanda yang harus saudara buktikan ketika saudara membuat label dirimu sebagai orang Kristen. Apa perbedaannya dengan orang yang bukan orang percaya Yesus, bukan orang Kristen? Kan Kristen itu berarti pengikut Yesus. Berarti konsep berpikir, cara berpikir kita terfokus kepada Yesus. Bahkan kita melakukan apa yang Yesus buat. Setiap orang percaya kepada Yesus memiliki tanda yang jelas, yaitu tanda yang jelas dari hidup setiap hari, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya. Karena cerminan Kristus harus terlihat dalam pengikutnya. Itu berarti perbuatannya harus mencerminkan semua perbuatan Yesus, semua tindakan Yesus. Bahkan lebih keren lagi kita sebutkan dengan gaya hidup Yesus. Saudara, sangat disayangkan apabila hal itu tidak nampak dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen. Jadi saudara-saudara, tanda orang Kristen itu bukan terletak di lambang salib yang saudara pakai, bukan terletak di kalung salib yang saudara pakai, atau anting salib atau tulisan bergambar Yesus, atau bahkan gambar-gambar Yesus di rumah saudara. Karena tanda orang Kristen adalah perbuatan Kristus yang nampak jelas dalam gaya hidup orang percaya. Dan itu setiap hari, bukan hanya hari-hari tertentu. Sehingga saudara, ada banyak orang dia terjebak dengan kekudusan Tuhan ada di hari Minggu. Sehingga saudara, hari Senin sampai Sabtu saudara mulai membawa diri saudara dan berkata, ya sudahlah, tidak usah bicara tentang Tuhan. Saudara, ada juga banyak orang di tempat kerja. Sudahlah, jangan berbicara tentang Tuhan di tempat kerja. Atau mungkin ketika saudara hang out, saya selalu melatih diri saya. Melatih itu berarti saudara dan saya harus berusaha. Untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, sangat gampang bagi kita untuk berkata, saya adalah orang percaya Kristus, saya adalah orang Kristen. Tetapi kemudian saudara mulai mengotak-ngotakkan Tuhan itu cuma ada di gereja. Tuhan ada di mana-mana.
Rohnya mana-mana, omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Saudara tidur, dia ada di sana. Saudara bekerja, Tuhan ada di sana. Saudara, kita belajar untuk memahami bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, bukan pada kalung salib, bukan pada lambang, bukan pada ornamen-ornamen saudara, atau bahkan anting, bahkan gelang, saudara. Tetapi tanda Kristus itu ada di lubuk hati kita yang paling dalam. Ada benih ilahi, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ingat saudara, perbuatan baik bukan cara kita memperoleh anugerah, tetapi perbuatan baik adalah bukti, adalah wujud, adalah tanda dari anugerah yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara, 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 9-10 ini jelas mengingatkan kita. Kalau saudara orang percaya, kalau saudara orang Kristen, saudara harus buktikan. Karena orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saya ingin menjelaskan sedikit bagian ini. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita diperbaharui rohnya. Jadi habitat kita sudah habitat kerajaan Allah. Habitat kita sudah habitat anak-anak Allah. Dan karakter kita menjadi karakter Yesus. Gaya hidup kita menjadi gaya hidup Yesus. Yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, yang ada di dalam konsep berpikir dan gaya hidup saudara. Itu tentang Kristus Tuhan. Jadi ketika saudara setiap hari punya hubungan baik dengan Tuhan, maka saudara cepat, perlahan-lahan, engkau akan melucuti semua dosa kesalahan. Karena apa? Engkau sudah tidak bisa lagi ada di habitat itu. Saya ingin memberikan contoh simpel kepada saudara. Saudara pernah mungkin memancing, atau saudara pernah mungkin melihat atau apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara ditanya, kalau ikan diambil dari air dan dipindahkan ke darat, apa yang akan terjadi? Oh, ikan itu akan mati, Bu Pendeta. Oke. Tetapi pertanyaan kemudian berikutnya, apakah ikan itu langsung mati? Atau ikan itu perlu waktu untuk mati? Coba saudara berpikir. Ikan itu perlu waktu untuk mati. Kenapa ikan itu akan mati ketika dibawa ke darat? Karena habitat ikan itu adalah di laut atau di air. Ada air tawar, ada air laut. Jadi ketika dia diangkat dari air dan dipindahkan ke darat, maka lama-kelamaan dia akan mati. Saya mau katakan hal yang sama kepada orang Kristen, saya dan saudara. Kalau saudara tahu kau sudah dilahirkan kembali di dalam roh Allah tinggal dalam engkau, habitatmu adalah habitat anak-anak kerajaan Allah. Habitatmu atau gaya hidupmu adalah gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup Yesus. Saudara tidak akan nyaman lagi untuk hidup dalam dosa. Saudara masih ingat di sepanjang mungkin 1 sampai hari ke-5 saya ulang-ulang membahas ini. Saudara boleh jatuh dalam dosa. Alkitab berkata 7 kali orang benar itu jatuh, dia tidak akan sampai tergetar, dia akan bangkit kembali. Tetapi perbedaan yang mendasar antara orang yang jatuh dalam dosa dan orang yang hidup dalam dosa, orang yang tahu tentang kebenaran, orang yang tahu bahwa dia melakukan kesalahan tapi dia menikmati. Dia hidup di dalam dosa. Dia menikmati dosa itu dan dia tidak mau keluar. Saya berani pastikan lama-kelamaan orang ini akan mati. Karena apa? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Makanya saudara-saudara pernah enggak ngalami begini? Di satu peristiwa dalam hidup saudara, saudara melakukan kesalahan dan kayaknya saudara merasa bersalah. Kayaknya saudara ada benih ilahi yang menuduh saudara. Ada roh Allah yang katakan kamu harus kembali. Saudara pernah enggak
Saudara pulang gereja, firman Tuhan berkata dan saudara ingin ambil langkah. Ada roh Allah yang bilang kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi, kamu harus buktikan cintamu kepada orang lain. Kamu harus buktikan, bahkan mendoakan orang yang bersalah kepada kamu. Ada nggak pernah ada pengalaman demikian? Roh Kudus masih berbicara. Sebenarnya tanda yang sangat jelas. Orang bilang, Ibu As, kita bisa gak sih jauh dari dosa? Kita bisa gak sih tidak berbuat dosa? Alkitab baru saja berkata, sesungguhnya ketika engkau lahir dari Allah, engkau tidak berbuat dosa lagi. Karena sekali lagi benih ilahi itu akan menuduh saudara, sehingga saudara tidak akan tenang. Dan saudara tidak akan mau melakukan hal yang jahat. Karena apa? Ini tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berulang kali saya katakan dua hal, saudara. Dua hal yang sangat penting. Saudara di dunia ini untuk apa? Kalau saudara di dunia ini sadar tujuan saudara untuk memuliakan Tuhan, mari mulai pikirkan bagaimana cara saya untuk hidup bisa bergaul karib dengan Tuhan, untuk hidup bisa berbicara dengan Tuhan, untuk hidup bisa ada pada fokus dan tujuan Tuhan. Mungkin saudara akan bilang, Bu Pendeta, setiap kali kita bicara tentang Tuhan, saudara, ini harus saya berulang-ulang kali ini. Kekuatanmu dari Tuhan. Dia yang menciptakan engkau. Sumber hidupmu dari Dia. Kalau hari-hari ini kau merasa jauh, ada yang tidak suka engkau melekat dengan Tuhan. Ada yang tidak suka engkau menerima anugerah Tuhan. Bahkan rahasia kerajaan Allah. Apa rahasia kerajaan Allah? Kuasa Alkitab menyaksikan ketika Yesus naik ke sorga. Dia katakan kepada murid-muridnya, kuasa sudah kuberikan kepadamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang terjadi hari-hari ini? Orang berpikir itu tugas pendeta, tugas pelayan Tuhan, tugas elder, deacon, tugas orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Alkitab yang saudara baca, saudara boleh lihat itu. Ya. Alkitab tidak menjelaskan bahwa itu khusus buat penatua, itu khusus buat diaken, itu khusus buat pendeta. Tetapi bagi orang percaya, bagi murid Yesus. Saudara merasa saudara murid Yesus? Saya dan saudara adalah murid Yesus. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang diambil dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Supaya apa? Supaya saudara bisa menerangi, menjadi terang. Bawa orang yang dari dalam gelap kepada terang Tuhan. Ini adalah tujuan Tuhan. Sehingga saudara, dua tanda ini mesti jelas. Saudara, kalau saudara tidak dipakai Tuhan, tidak berguna bagi kerajaan Allah, maka iblis akan memakai saudara bagi pelebaran kerajaan si jahat. Saudara mau pilih mana? Ketika saudara memilih menjadi alat bagi kerajaan Allah, saudara sementara mempersiapkan diri untuk menjadi makhluk Tuhan, menjadi ciptaan Tuhan, menjadi orang yang dipilih Tuhan, mempersiapkan diri untuk bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Saudara, kau akan merasa hari-hari ini, ini perkataan nanti ajalah. Karena saudara berpikir saudara akan hidup selama-lamanya. Kalau saudara menyadari bahwa akan ada masa waktunya, semua yang saudara banggakan di dunia ini tidak lagi berguna. Tidak lagi ada gunanya. Karena apa? Ketika akhir hidupmu, hasil akhir yang akan menentukan apakah mahkota kemuliaan layak dipakaikan kepada kita, atau mungkin kita tidak ada Kristus lagi. Saudara, saya terus mengingatkan, meskipun kita memahami bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan, tapi buktikan anugerah Tuhan itu dalam tindakan kita. Ingat, tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis sangat berbeda. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, maka dia tidak berasal dari Allah. Saudara, sesimpel itu. Ketika saudara sadari, engkau dan saya sudah berpindah dari dalam gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Mari buktikan. Beberapa waktu yang lalu saya mengingatkan kita, kalau kita tidak mampu, saudara punya roh penolong, Roh Kudus, yang akan mampukan saudara. Mari buktikan. Tanda itu harus terlihat jelas. Tanda orang percaya adalah gaya hidup Yesus.
Tanda orang percaya adalah gaya hidup anak kerajaan Allah. Mereka akan menjaga panca inderanya terlatih untuk fokus kepada Tuhan. Mata digunakan untuk melihat, tangan digunakan untuk bekerja, kaki digunakan untuk berjalan, panca indera kamu digunakan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Saudara masih ingat ada satu lagu bilang begini, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, melihat tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Saudara-saudara bayangkan, kalau permohonan saudara setiap hari untuk memiliki hati Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang berbeda dengan apa yang sementara engkau hidupi hari-hari ini. Ketika hati Tuhan sudah saudara miliki, maka saudara akan hidup pasti berbeda. Saya mengajak kita semua untuk belajar setiap hari. Karena di end of your life, di akhir hidupmu, engkau akan tahu bahwa saya tujuan hidupnya memuliakan Tuhan. Saya banyak kali mengalami dan mendampingi orang-orang di akhir kehidupannya. Pertanyaannya simpel. Apakah kamu hidup tetap dalam Tuhan? Karena orang yang mati dalam Tuhan, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan? Ini menjadi question. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Ini menjadi tanda tanya. Apakah mereka bersama dengan kita dalam kekekalan? Saya percaya anugerah Tuhan tidak semurah itu. Anugerah Tuhan benar bagi mereka, bagi saya dan saudara yang hidup dalam pembuktian anugerah kasih Tuhan yang dibawa dalam kehidupan kita dan dibuktikan dalam kehidupan kita. Saudara, saya sekali lagi mengajak kita semua, mari berikan tanda yang jelas dalam hidupmu. Kamu adalah alat Tuhan. Kamu adalah alat dipakai untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini, atau engkau dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan kerajaan Allah, bahkan menghancurkan orang lain. Doa saya, semua kita menjadi alat di tangan Tuhan. Tanda yang jelas terlihat nampak dalam hidup saya dan saudara setiap hari dengan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki gaya hidup Yesus, yang melakukan apa yang Yesus buat dan memiliki hati seperti Yesus. Saudara, doa saya kekuatan sudah diberikan bagi kita. Mari kita tetap bersemangat dan bersemangat terus di dalam Tuhan. Karena jerih lelamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, saudara, semua jerih lelamu tidak akan sia-sia. Itu berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih lelamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara buktikan perkataan ini dengan tindakan yang nyata. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara melayani Tuhan, apa yang akan saudara dapat? Pertama yang akan saudara dapat, damai di hati. Yang kedua yang saudara dapat, upah dari hasil pekerjaanmu. Saudara bahagia ketika melihat orang bahagia. Saudara akan menangis bersama ketika melihat orang yang menangis bersama, bukan sebaliknya. Ketika orang menangis, saudara akan bahagia. Ketika orang bahagia, saudara akan menangis. Itu yang saya bilang, bukan sebaliknya. Mari kita terus berjuang, buktikan bahwa kasih Kristus Yesus ada dalam hidup saudara. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menutup dengan doa. Saya selalu berkata, kami ada tim doa di New Jersey yang siap mendoakan saudara. Apapun pokok doa saudara, kita belajar, saya pribadi dan tim doa belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Saudara boleh ketik message inbox, atau saudara boleh komen kalau saudara ingin terbuka, atau saudara
Doa bersama sangat penting, saling mendukung dalam doa sangat penting, dan doa itu besar kuasanya. Engkau tidak akan pernah tahu seberapa besar kuasa Tuhan sebelum engkau buktikan dalam hari-hari hidupmu. Karena doa itu sangat kuat, sangat powerful. Doa itu berguna bagi kita semua. Dan doa itu bisa menggetarkan sorga. Jadi mari bersama saudara kita terus setia dalam doa dan saling mendoakan. Saya berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan berdoa, bermohon kepadamu Tuhan. Sambil mengucap syukur untuk anugerah berkat yang kau berikan, bahkan firman yang boleh kami dengar. Tanda bagi setiap orang yang percaya. Kami sungguh yakin Tuhan, kebenaran-Mu akan terus Engkau gaungkan dalam pikiran kami, dalam hati kami. Terutama ketika kami dibingungkan dengan suasana sekeliling kami. Mampukan hati kami menjadi hati seperti Yesus. Roh Kudus terus ingatkan kami, itu panggilan sorga bagi kami. Itulah panggilan ilahi yang kau berikan bagi kami. Dan kami memiliki tanda yang jelas, benih ilahi dalam hidup kami. Dan roh Allah ada dalam kami. Sehingga kami tidak mudah untuk hidup dalam dosa. Kami menjadi orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa kemenangan milik kami setiap hari dan tidak tergoyahkan. Hamba berdoa mengangkat tangan bagi saudara-saudara yang sakit di dalam nama Yesus. Disembuhkan sakit apapun itu. Nama Yesus, nama di atas segala nama, menyembuhkan, memulihkan, nama yang besar, hebat, dahsyat, berkuasa. Nama Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bapak, kami berdoa, biar yang memiliki pergumulan, Kau berikan jalan keluar, apapun pergumulannya. Karena kami sungguh percaya Allah kami lebih dahsyat, lebih hebat dari setiap pergumulan kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau izinkan, luaskan terjadi dalam hidup kami semua, untuk kami belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan di Amerika, saudara kami sementara mengurus surah, saudara kami yang sementara berjuang, Tuhan buka jalan bagi mereka. Mau berdoa juga buat saudara yang ada di Indonesia dalam usaha pekerjaan, setiap jeri lelah mereka, Tuhan buat mereka berhasil dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Dan fokus bukan hanya kepada harta, bukan hanya kepada uang, tapi fokus kami kepada Tuhan saja. Karena kami mencari Engkau terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai menyatakan kebenaran firman-Mu, menyanyi bersama, berdoa bersama. Dan saatnya Roh Kudus tolong kami semua untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami di waktu pagi di Amerika. Mungkin ada dalam pekerjaan, ada yang sementara istirahat di rumah karena hari Sabtu. Dan saudara-saudara yang ada di Indonesia, mereka beristirahat malam hari. Tuhan, Kau akan bangunkan besok pagi, hari sukacita besok, hari Minggu, hari kemenangan, harinya Tuhan. Kami mau untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu tercurah atas kami. Berkat dari Allah Bapa dalam anaknya Yesus Kristus, pertolongan kuatan Roh Kudus menyertai, memberkati hidupmu, memberkati pribadi, keluarga, memberkati jerilah usaha kerjamu, memberkati kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, sekali lagi saya Pendeta Francisca dari Metuchen, New Jersey, Gereja Reformed Church of Metuchen. Saya menyapa saudara dan kita berjumpa besok di jam yang sama ya. Tadi sedikit terlambat jam 7 karena ada beberapa hal yang ada teknis ya. Dan saya juga bermohon saudara boleh share video ini jika saudara merasa diberkati, supaya lebih banyak orang boleh dijangkau dan lebih membuat kami semua lebih bersemangat lagi untuk terus memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan doa saya, saudara menjadi berkat, bukan hanya memohon berkat kepada Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam, selamat pagi dari New Jersey. Dan selamat malam buat saudara-saudara yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.